Sidang lanjutan bagi Gregorius Ronald Tanur, atas kematian Dini Sera Afriyanti pihak Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan dua Satpam KTV di Landmark, Surabaya. Kedua Satpam menjadi saksi dalam keterangannya, mengatakan, dirinya diberi informasi petugas parkir bus semen Landmark Mall bahwa ada seorang wanita tergeletak di tengah badan jalan parkiran. Menurut kedua saksi, korban dianggap sedang mabuk maka oleh kedua Satpam dipindah ke pinggir. Saat itu, ada juga Gregorius Ronald Tanur dan saat dikonfirmasi Gregorius Ronald Tanur mengatakan tidak kenal dengan korban. Selanjutnya, kedua Satpam menghubungi salah satu manajer KTV Karaoke, yang mengatakan bahwa korban masuk ke KTV Karaoke bersama Gregorius. Kemudian, Gregorius Ronald Tanur membopong korban dan dibersihkan badan korban dengan tisu lalu korban ditempatkan di bagasi mobil Innova. Atas keterangan kedua Satpam, Gregorius Ronald Tanur menanggapi bahwa keterangan kedua Satpam sebagian tidak benar. Dirinya saat itu mengaku tidak kenal dengan korban lantaran dalam kondisi mabuk berat. Masih menurut kedua Satpam, korban saat itu masih bernafas dan menggerang saat korban ditanya. Hal lainnya, kedua Satpam tersebut sempat melihat lengan tangan korban terdapat luka lecet bergaris. Untuk diketahui, pasca korban dibawa Gregorius Ronald Tanur ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. 454 atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur dibuka lintasan terbuka. Sehat saudara Gregorius? Sehat dan persidangan hari ini ya. Baik, sesuai berita acara persidangan acara hari ini masih untuk mendengarkan saksi. Ada berapa orang saksi yang hadir? Ada dua saksi. Dua saksi. Saudara samping sana. Baik, dihadapkan Saksi Imam Subeki dan Fajar Mahdudin. Dan Imam Subeki. Fajar Mahdudin mana? Siap. Sana dulu. Fajar Mahdudin. Siap, betul. Saudara kenal dengan Pak ini, Brahmi. Ini dari Sudan. Saudara kenal dengan terdakwa? Siap, betul. Kenal ya. Nanti disumpah ya di sini ya. Hasil mana sumpahnya? Nama Imam Subeki. Betul? Betul yang mulia. Betul ya. Kenal dengan terdakwa? Siap, tidak kenal yang mulia. Kenal ya. Baik, silakan. Dua ini usulan dalam satu tempat, jadi kalau berkenan dapat diperiksa secara bersama-sama. Bagaimana penasihat dulu? Gak apa-apa ya. Fajar dulu. Fajar Mahdudin. Siap, betul. Saudara sudah pernah diperiksa di depan penyidik Polrestabes Surabaya? Siap, sudah. Nah, saudara dibuatkan berita acara? Siap, betul. Saudara baca berita acara itu dan tanda tangani? Siap, betul. Apakah yang saudara tanda tangani dalam berita acara itu sudah sesuai dengan apa yang diterangkan? Siap, sesuai. Saudara tetap pada keterangan itu ya? Siap, betul. Apa yang saudara terangkan? Masalah di tiket. Masalah pokok yang saudara terangkan, yang saudara ketahui. Siap, yang mulia, untuk kejadian yang di Landmark Mall. Kejadian apa? Kejadian tuh pembunuhan itu. Pembunuhan. Cuma pembunuhan. Siap, salah ya. Meninggal. Siap, Ada orang meninggal di situ. Siap. Siapa? Siapa yang meninggal itu? Siap, tidak kenal yang mulia. Laki perempuan. Siap, perempuan yang mulia. Jangan siap-siap positif lah. Perempuan juga ada siap-siap. Baik, perempuan ya. Kapan kejadiannya? Tanggal 4 Oktober tahun 2023. Saudara melihat mayat itu, mayat perempuan di mana? Di mana saudara lihat mayat itu? Siap,
siap. Tuh masih bergerak yang mulia. Hah? Masih hidup. Waktu itu saudara lihat masih hidup. Siap masih hidup. Yang saudara, ada Oskalon, kasih dulu Oskalon saudara itu. Yang goyang kepalanya, pusing ya. Tidak yang mulia. Saudara katakan dia masih hidup. Apa yang saudara lihat keadaannya waktu itu? Di tergeletak yang mulia. Tergeletak, ya. Tergeletak di mana? Di parkiran basement. Di parkiran basement lama. Ada apa di sekitar dia yang tergeletak itu? Ada satu orang laki-laki yang mulia. Ada satu orang laki-laki. Siapa? Coba lihat terdakwa itu apakah itu orangnya? Ini, kamu berdiri dulu. Berdiri. Siap, betul yang mulia. Betul itu orangnya. Betul yang mulia. Posisinya waktu itu sedang apa? Saya pada saat itu posisinya di dalam mobil yang mulia. Posisi si terdakwanya dalam mobil. Masih dalam mobil. Masih dalam mobil. Mobil apa? Mobil Innova abu-abu. Innova abu-abu. Berapa jarak korban dengan mobil yang di terdakwa dalamnya? Sekitar 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter. Ya. Baik, sebelum saudara melihat mayat itu tergeletak, apakah saudara ada melihat kejadian sebelumnya? Siap tidak melihat ya. Siap tidak. Usah pakai siap. Nanti berita acara siap semua itu. Ya, usah pakai siap ya. Baik. Apakah sebelumnya saudara ada melihat terdakwa bersama-sama dengan korban itu datang ketika itu ke Landmark? Tidak yang mulia. Oh tidak. Saudara ketika lihat itu aja ya? Betul yang mulia. Betul ya. Terus kemudian setelah lihat kejadian itu apa yang saudara lakukan? Itu saya sama Bapak Imam. Bapak siapa? Imam. Bapak Imam. Bapak Imam atau Bapak Imam? Baik. Bapak Imam. Terus apa yang saya lakukan? Itu koordinasi yang mulia. Koordinasi dengan? Pihak Blibul. Ya. KTV Blibul. Oh, KTV. Ya. Baik. Apakah kemudian saudara melihat terdakwa ada turun dari mobil? Itu yang mulia. Itu setelah Pak Imam naik ke KTV Blibul, itu saya inisiatif memindahkan si korban di si tersangka baru turun. Oh, tersangka baru turun. Oke, ketika saudara memindahkan korban, tersangka turun atau terdakwa, sekarang terdakwa ya, apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh terdakwa? Siap yang mulia. Hah? Pada saat saya memindahkan itu saya tahunya cuma dia pegang HP. Si terdakwa pegang HP. Dia pegang HP. HP siapa? HP milik terdakwa sendiri. HP milik terdakwa sendiri. Baik, setelah saudara mengangkat, ya, kalau sudah mengangkat kan berarti sudah dekat itu. Apa yang saudara lihat pada korban? Saya tidak melihat tanda-tanda apa pun itu kondisinya seperti indikasi mabuk berat. Oh, kondisinya seperti mau berat. Saudara tidak melihat ada darah atau apa? Siap, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Betul. Betul yang mulia. Detik? Iya mulia. Tidak ada ya? Tidak ada yang mulia. Kalau darah tidak ada, tapi tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada yang mulia. Baik. Kemudian ada nggak korban ini dibawa ke mana setelah saudara pindah? Itu setelah saya pindahkan ke pinggir, itu terdakwa saya sama rekan-rekan menanyakan itu kenal tidak sama ini korban tersebut. Saudara tanyakan sama siapa? Ke yang terdakwa itu. Apa kata terdakwa? Itu tidak kenal yang mulia awal. Oh, kata terdakwa awalnya. Kalau ada awalnya berarti ada akhirnya. Akhirnya terdakwa mengaku kenal nggak? Tidak yang mulia. Cuma menelpon temennya terus tidak diangkat. Gitu. Jadi ketika saudara tanya sama terdakwa, dia mengaku tidak kenal. Betul yang mulia. Yang kenal itu temannya. Yang kenal katanya temannya. Iya. Siap betul.
Baik ya, ini setelah itu ya, setelah kejadian, akhirnya ada nggak terdakwa korban ini dibawa ke rumah sakit? Tidak ada yang mulia. Untuk korban yang dimasukkan ke bagasi mobil. Ke mobil siapa? Mobil terdakwa ya. Duh, tidak kenal kok di bawahnya ini. Habis itu setelah temuannya itu nggak diangkat yang mulia. Tanya-tanya memangnya. Baik, ketika dimasukkan ke dalam bagasi, kondisi korban sudah bagaimana? Masih hidup atau? Masih hidup yang mulia. Masih hidup. Tidak. Masih bergerak ya? Masih. Kok dimasukkan ke dalam bagasi ya? Itu kotor yang mulia. Jadi sebelum dimasukkan ke bagasi sempat dilap pakai tisu yang mulia. Tidak pakai tisu, Badannya. tapi tetap dibawa ke bagasi. Karena terdakwa mau dibawa kemana? Tidak bilang yang mulia. Tidak bilang, tidak kenal kok dibawa ke bagasi ya. Ada orang lain di situ selain terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Baik ya. Kemudian saudara pernah diberitahu nggak kenapa korban ini bisa tergeletak di situ? Tidak. Sampai sekarang. Betul yang mulia. Terus pernah saudara dengar nggak informasi korban ini sudah di mana? Saya yang mulia. Korban sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Siapa yang memberitahukan saudara dia meninggal? Dari susah kerja. Dari siapa? Rekan-rekan juga. Oh, rekan-rekan. Rekan-rekan siapa? Itu dari teman kerja. Oh, teman kerja ya. Saudara memang security di situ kan? Siap security. Security, berarti kita sama-sama security ini ya? Siap betul. Saudara security di landmarknya atau security di KTV? Dari landmark. Landmark ya. Apakah security landmark ini juga mencakup security dari KTV? Tidak. Oh tidak. Apakah ketika seseorang pengunjung mau masuk ke KTV, ya harus melalui landmark ini enggak? Security-nya? Ya, dari lebih bisa. Saudara bekerja hari itu jam berapa? Hari itu ya? Malam ya. Oh shift malam, jam piro? Jam 7 malam sampai jam 7 Jam pagi. 7 malam sampai jam 7 pagi. 7 pagi. Apakah ketika saudara shift atau baru pertama kali masuk jam 7, saudara tidak melihat terdakwa ini bersama dengan korban datang? Tidak yang mulia. Oh tidak ya? Tidak apa tidak? Tidak yang mulia. Tidak melihat. Kita lihat. Saudara waktu itu bertugas di mana? Itu jaga di lobi depan yang mulia. Lebih depan. Apakah itu mobil menuju KTV juga? Itu akses juga yang mulia. Iya. Apakah tetap ke KTV melalui itu juga? Tidak yang mulia. Hah? Tidak. Kalau ke KTV melalui mana dia? Dari basement yang mulia. Oh dari basement. Saudara di atas ya? Lobby. Di lobi atas ini. Kasih sama si dia. Imam ya? Siap. Nah, pertanyaan saya sama. Saudara sudah diperiksa di penyidik Polrestabes. Betul. Betul ya? Keterangan saudara dan pihak saudara sudah saudara baca. Betul. Tanda tangan. Betul. Apa yang saudara terangkan itu yang termuat dalam berita acara. Keterangan saudara tetap. Nah, saudara adalah security dari landmark ya. Betul ya. Saudara pada hari kejadian itu berdinas jam berapa? Jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Oh berarti sama kalian, shiftnya sama. Ya, saya patrolinya komandan saya yang sekarang. Kali seorang kedengaran saya. Satu shift. Beliau adalah komandan saya dan saya adalah patrolinya waktu itu. Dia komandannya. Oh, lebih kecil dari komandannya. Tidak apa-apa. Kamu bertugas di mana? Sama di main lobby. Bersama-sama di lobi itu. Ya. Berarti sama ya, berarti bahwa yang mau ke KTV juga tidak melalui situ. Tidak ada. Dan biasanya langsung naik lift apa naik tangga. Apabila menggunakan mobil, aksesnya melalui basement. Kalau menggunakan Biasanya langsung naik lift atau gimana? lift. Naik lift ya, berarti tidak melalui saudara juga ya. Ya. Saudara tidak melihat terdakwa ketika itu datang di situ. Tidak. Sekorban. Tidak. Apa yang saudara lihat pada malam itu? Waktu itu kami belum mendapat laporan dari pihak supir parkir bahwasanya di Dapat laporan dari petugas parkir Betul. bahwa ada ada seorang wanita tergeletak di
Jangan dikasih mabuk. Oke, ada seorang wanita tergeletak. Betul. Kemudian saudara turun ke sana. Betul. Apa yang saudara lihat? Dan seorang wanita yang tergeletak di tengah jalan, masih bergerak Di tengah jalan. Betul. Di tengah jalan basement itu. Betul. Oke, di parkiran ya. Betul. Itu hari apa itu? Untuk hari ini lupa tapi tanggalnya tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober tahun 2023 jam Jam 00.41 kurang lebih. 1. Apa yang saudara lihat selain korban tergeletak di sekitar kejadian? Ada sebuah mobil Innova Golf. Ada orang di dalamnya. Ada. Saudara sempat lihat orang itu? Ya. Mobilnya hidup? Posisinya hidup. Hidup ya. Itu orangnya kamu berdiri tahu Gregorius? Ya. Ya, itu orangnya ya. Baik. Saudara lihat korban. Saudara lihat terdakwa. Jarak terdakwa berapa meter dari korban? Kurang lebih 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter. Saudara ada bertanya nggak sama korban itu? Kan dia satu-satunya orang yang di mobil itu. Kami bagi tugas. Untuk saya diberikan komandan untuk konfirmasi dengan petugas dari Oh gitu, saudara ada bertanya. Mobilnya hidup, dia sendiri di situ. Ya, di situ kan banyak orang. Saya disuruh untuk naik ke Ada atas. orang siapa? Ya, komandan. Yang saudara katakan banyak orang itu orang apa? Di situ ada petugas parkir, ada security-nya juga. Jadi saya disuruh naik ke atas. Ada juga petugas parkir di situ ya? Ada. Yang memberitahu kepada saudara itu petugas parkir itu masih ada di situ. Ada. Tidak diterangkan oleh petugas parkir itu kenapa korban itu ditemukan tergeletak. Untuk korban ditemukannya tidak ada keterangan. Ada cuma sudah ditemukan tergeletak seperti itu. Betul. Nah ya. Ketika datang mereka nggak tahu ya. Tidak ada. Oke. Atau ketika pulang dari karaoke nggak tahu juga. Tidak ada yang tahu. Nggak tahu juga. Saksi siapa sebenarnya? Imam. Fajar sama Imam ya. Yang pertama kali ada di TKP itu Fajar atau Imam? Kita Berdua. Saudara kan ada di lobi. Kejadian ada di basement berapa? itu di lobi sekitar pukul 00.41 di telepon sama petugas sektor parkir. Bahwasanya ada yang tergeletak tadi. Pada saat itu di situ ada yang tergeletak. Yang menghubungi siapa? Bapak Agus sektor parkir. Bapak Agus tukang parkir. Siap. Nah, saudara kemudian turun langsung berdua atau satu persatu? Berdua yang mulia. Berdua. Saudara turun. Di basement berapa? Basement Berapa basementnya di sana? ada satu ya mulia. Hanya satu. Basement 1. Areanya ada zona nggak? Merah, kuning. Itu ada area mall sama mobil. Area Mall A sama mobil. Sisi mall A sama sisi mall. mall A. Mall A. Mall A dan mall B. Mobil. Nah, ini ada di mall apa? Yang sisi mobil. Mall B. Nah, saya ingin tegaskan tadi, saudara lah yang melihat pada saat ada kejadian, ya, ada korban perempuan tergeletak, ada mobil isinya terdakwa. Sampai sini betul. Betul ya mulia. Jaraknya 3 meter tadi saudara jelaskan ya. Betul ya. Sampai sini 3 meter. Mobil dalam keadaan hidup. Pertanyaan Hah? siap itu. Hidup. Saudara ketika mobil itu hidup dan terdakwa ada di dalam, bagaimana saudara tahu kalau memang ini orangnya? Apakah dia keluar atau saudara ajak bicara? Sebelumnya Bapak Agus yang mengajak bicara terlebih dahulu. Punya Pak Agus Bapak Agus itu dengan terdakwa ini. betul. Saudara lihat tidak terdakwa ini? Tidak yang mulia. Dia pada saat turun dari mobil itu. Melihatnya saat turun dari mobil. Betul yang mulia. Saudara ini Fajar juga sama. Imam juga sama. Sama ya. Sama. Kemudian saudara tadi jelaskan tidak ada darah. Tidak ada ya. Tidak ada darah. Tidak ada. Baik. Sama sekali. Yakin saudara berdua tidak ada darah. Oh betul ya yakin. Yakin. Ya. Terlihatnya tadi saudara kan menyampaikan tidak berdarah tapi seperti kondisi mabuk. Mabuk berat. Mabuk berat. Kondisinya dia tidur
atau gimana? Kurang? Tertidur ya. Tertidur? Posisi Miring? ya. Sering saudara lihat orang mabuk di sana? Sering yang mulia dari KTP. Seperti itu kondisinya? Tidak tentu ya mulia. Tidak tentu tergantung situasinya. Ya. Saudara mencium bau alkohol di situ? Saudara pegang nggak korban? Cuma memindahkan aja. Memindahkan berarti memegang pasti. Nggak mungkin saudara pakai tenaga dalam memindahkan. Pegang pasti. Berdua sama imam. Tidak, saya atas yang mulia. Saudara aja sendiri. Saya sama Pak Agus sama Pak Mubarak. Oh, pacar sama Agus. Nah, kemudian saya tanyakan, ketika saudara pindahkan, apakah saudara mencium bau alkohol dari korban? Sama-sama ya. Sama-sama. Betul. Keras, kecium nggak? Sama-sama tadi. Kalau sama-sama berarti ada ciuman. Ya mulia. Cium. Masih bernyawa waktu itu? Masih ya mulia. Masih bernyawa. Masih tidak. Pertanyaan itu kan, mengapa saudara memindahkan ke mobilnya terdakwa? Yang memindahkan ke mobil terdakwa bukan saya. Siapa? Terdakwa sendiri ya mulia. Oh, terdakwa yang ngangkat, Betul yang mulia. diangkat. Sudah diangkat yang mulia. Dari tergeletak, saudara pindahkan kemana? Ke pinggir ini. Yang posisi awal semula kan di tengah. Terus saya pindahkan ke pinggir. Ke pinggir. Setelah itu baru terdakwa yang ngangkat. Betul yang mulia. Sendiri. Sendiri yang mulia. Ditaruh di bagian belakang, Belakang mobil. bukan di tengah. Bukan yang mulia. Terdakwa bersama siapa waktu itu? Di sendiri yang mulia. Sendiri. Kemudian dibawa kemana? Pergi. Dibawa pergi keluar. Pergi keluar. Dan saudara yang saat itu masih bernyawa. Masih ya mulia. Ya sudah, bosan lagi ya. Ya. Terima kasih kami lanjutkan kepada saudara Fajar dan Imam. Antara kedua saksi ini, saudara ini, siapa yang terlebih dahulu tiba di tempat? Bersamaan. Sama. Selain itu ada orang lain? Sebelum saya ada Pak Agus ya. Agus, jadi Agus ini yang memberitahu kalian. Ya, siap betul. Baik. Dan tadi saudara pada saat ditanya oleh Majelis Hakim, posisi korban dengan mobil Innova itu sekitar 3 meter benar. Kurang lebih Nah, sama. ini di depan mobil atau di belakang mobil? Si tubuh korban. Samping. Samping. Jadi posisi mobil ini sudah keluar dari tempat parkir menuju keluar atau Masih di tempat parkir tapi posisinya merah dan untuk posisi korban itu sampingnya speed bump. enggak? Misalnya ini mobilnya. Ya, Ini sudah posisi seperti ini ke jalan keluar atau masih seperti arah mau ke jalan keluar tapi dia mundur ke arah serang ini terus posisinya speed bump. serong ya? Ya, Itu ada speed bump. Terus korban di mana? Di samping sebelah speed bump itu dengan jarak 3 meter kurang lebih masih. dari pojokan mobil itu ya berarti ya? Ya. Bagian belakang ya? 3 meter ya? Di belakang ya? Belakang samping. Betul. Ya, pada saat saudara datang, tadi saudara menerangkan bahwa korban masih bergerak. Masih Saudara saat itu berkomunikasi dengan korban. komunikasi. Coba. Ya, salah satu aja siapa yang Ya, dari kami kita berkomunikasi dan ya tadi untuk Bapak Agusnya dan depannya Ya. memanggil Mbak direspon dengan seperti mengerang gitu. masih merespon? Masih Merespon. tapi ya Jarak berapa lama itu antara saudara datang dengan saya datang ke Bapak kurang lebih 44-an itu 41 saya di atas kabari sampai 41 dikabari 44 saudara datang? kurang lebih segitu. Nah, pada saat saudara datang, posisi terdakwa masih di dalam mobil. Masih Mobilnya nyala. nah, Ya, terus siapa yang inisiatif, siapa yang untuk menyapanya Pak. menyapa? Pak Agus. Betul. Saudara berdua sempat komunikasi dengan terdakwa saat itu? Kami lebih memperhatikan untuk kondisi korbannya apakah yang di sekitar itu ada darah bagaimana indikasi seperti apa. Nah, terus saudara tadi menerangkan sempat bertanya ke KTV ya? Ya, Ya, ke siapa? Saksi siapa itu? Bapak Steven. Bapak Steven. Steven ini siapa? Security-nya KTV. Security. Saudara cek seperti apa pada saat itu? Waktu itu saya ya Bentar. Setelah saudara datang, sempat nggak saudara mendokumentasikan korban ini? satu kali komunikasi untuk dikoordinasikan ke atas. Saudara dokumentasikan, saudara tanyakan ke KTV. Betul. Nah, setelah dari KTV, apa yang saudara dapat infonya? Saya dapat infonya, oh ya benar ini tamu. Saya bapak ya benar. Ini tamunya KTV. Betul. Terus saudara tanya juga nggak bersama siapa korban ini datang? Kurang saya tidak tanya seperti itu. Saya tanya ini ada orang gitu bahwa minta tolong dibantu di
orang Stephen turut tahu sama saya. Akhirnya saudara tahu kalau korban ini datang dengan terdakwa. Kita tahu diberitahu itu siapa? Bapak Stephen. Bapak Stephen. Bapak Stephen menyampaikan bahwa korban ini datang bersama dengan terdakwa. Betul. Terdakwa saja kah atau ada teman-teman yang lain? Kurang jelas itu. Pokoknya tadi yang saya tangkap, terdakwa dan korban datang bersama. Sepertinya tidak cuma 2 orang yang aja, ada teman yang lain. Datang bersama. Ya. Ya. Saudara tahu nggak di mobil tadi? Sudah tahu, maksudnya pada saat terdakwa di mobil, ya kan masih di mobil kan tadi? Ya. Tahu posisi kalau terdakwa ini datang dengan korban? Saya tahunya itu dari Bapak Stephen. Stephen, terus saudara mencoba inisiatif untuk berkomunikasi dengan terdakwa saat itu? Tidak, untuk yang berkomunikasi selanjutnya tetap Pak Stephen sama Pak Agus. Yang menghampiri Pak Stephen Betul. ke mobilnya terdakwa? Terdakwa sudah keluar. Oh, terdakwa Saya naik ke atas itu sama turun itu terdakwa sudah keluar mobil. sudah keluar mobil. Betul. Kalau Pak Fajar? Setelah itu saya Pak Yong naik, habis itu saya berinisiatif untuk memindahkan dia dari tengah jalan ke pinggir itu. Kemudian pada saat saya memindahkan terdakwa itu turun. Terdakwa baru turun. Baru Terus saudara tadi menyampaikan bahwa terdakwa nggak kenal dengan korban. betul. Baru setelah saksi Stephen datang, baru mengakui kalau korban ini datang bersama terdakwa. Betul. Seperti itu. Betul. Terus apa lagi yang saudara tanya? Yang bertanya saudara atau Pak Stephen saat itu? Masih. Saudara nggak bertanya? Saya dari awalnya yang bilangnya tidak kenal sama Pak Agus. Setelah Stephen datang baru mengakui. Baru mengaku. Terus selanjutnya apa yang dilakukan terdakwa saat itu? Itu menelpon temannya. Terus sempat nggak si terdakwa ini mendikomunikasikan juga? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Ya baik. Untuk korban tadi menurut saudara menerangkan bahwa kondisinya kotor, ya benar. Betul. Ya yang lap terdakwa sendiri. Selain kondisi kotor, apakah saudara melihat ada bekas luka di situ? Kalau tadi kan darah nggak ada ya, jelas ya darah nggak ada. Kalau luka ada nggak? Lecet di bagian Lecet di bagian mana? Lengan terus. Lengan kanan terus ada lagi yang lain? Tidak ada. Lecetnya itu lecet teratur atau ada bentuk polanya? Di kayak Bergaris. Saudara melihat ya saat itu ya? Betul. Ada garisnya ya? Garisnya satu garis satu gini atau 2 atau 3? Ingat gak? Kalau jumlah garisnya kurang Atau ada pola tertentu maksudnya? nggak ada. Enggak ada. Baik, nanti kami tunjukkan ya Siap. terkait luka yang di ini betul ya posisi di basement ini ya. Jadi mobil sudah dipinggirkan ya. Terus korban terdekat. Ini yang datang duluan Pak Agus sama Pak Agus sama ini Pak Agus. Halo, halo ya. Terus saudara setelah 2 menit. Sekitar 3 menit 4 ya. Sempat tengah. Ke 4 itu 4. Kemudian ini sampai di situ. dari Pak Baru. Oh, ke 4 tengah. Mulai di sini. Ini saudara berapa ya? Itu sudah datang. Oh, saudara terus tanyakan nggak kenal, kemudian video ya, itu pakai HP-nya. Kalau video kita kurang tahu. Cuma dia menggunakan HP. Oh, cuma foto masuk video kita nggak tahu. Terus yang menanyakan ini siapa? Pak Agus. Tempatnya dijawab oleh terdakwa nggak kenal ya. Terus dia akhirnya mengaku kenal itu aku gimana sih? Waktu sudah saya Oh, Stephen. Pasti Stephen baru ngaku. Stephen, tadi yang datang kamu berdua nih. Terus yang ngaku aja. Iya. Ngaku. Pak. Ini sudah ngaku ya? Nah, ini nggak komunikasi tapi nggak responnya cuma mengerang saja. Ini kenal? Nggak kenal. Jadi masih nggak kenal. Ya masih nggak kenal. Ini posisi korban masih bergerak ya? Masih. Dicoba ditanyakan nggak? Nah ini saya langsung Bapak naik ke atas apa? itu. Di cuma mengeroka. Oh, kesakitan. Kesakitan Kesakitan atau orang yang seperti gimana gitu. Ternyata aku
seperti itu memang selama ini pengalaman. Iya, ada yang Apa yang terang-terang gitu ya? ada seperti itu. Kayak orang kesakitan gitu ya? Betul. Jadi apa sama ya ini? Nah, itu saya sudah naik ke atas itu. Oh, ini Pak Anu sudah naik ke atas untuk Iya. komunikasi dengan Pak Steven ya? Ini pindah ya? Pindah. Dipinggirkan soalnya tahu reklamasinya di atas. Tapi mau posisi masih hidup? Masih. Sedikit yang saya tambah, saudara saksi tadi sempat menerangkan untuk korban saudara sama-sama minum alkohol, benar? Iya, sama-sama. Sama-sama ya. Kalau terdakwa, kan setelah terdakwa turun dari mobil, saudara kan komunikasi juga dengan terdakwa. Apakah terdakwa sudah beraroma alkohol saat itu? Sama-sama. Sama-sama. Iya. Oh, itu juga menunjukkan reaksi. Mas juga. Seperti ini ya, Enggak. Itu kan sudah terbuka. Kalau tak pakai baju, kan bisa lihat. Ada foto. Itu kan sudah nggak pakai baju loh. ini bajunya kan itu ya, hanya tengkok ya. Iya. Tengkok ya. Pendek dia kan itu bukan itu. Ya kan. Cuma yang ini ya, karena memang pakai tengkok ya. Iya. Terdakwa yang rekam dari saudara mereka coba keluaran HP ya. Nah, betul. Saudara tahu kan? Ada luka yang di lengan korban itu karena apa? Tidak tahu ya? Tahu, saudara? Sama. Tidak tahu ya. Saudara kenal itu? Yang sudah ditanya? Saksi setelah mendapatkan laporan, saksi langsung menuju ke TKP. Dan saksi sudah menjelaskan bahwa di TKP dalam keadaan korban masih hidup. Dan tentunya korban dalam keadaan hidup tentunya perlu segera mendapatkan pertolongan. Tapi saudara hanya melaksanakan koordinasi. Kenapa dari para saksi kok tidak segera melakukan pertolongan terkait dengan korban yang sekarang istilahnya masih hidup tapi kondisi tidak berdaya, mungkin menghubungi ambulan atau bagaimana, karena apa? Sebagai petugas keamanan tentunya saudara juga punya SOP dan arahan dari pimpinan manakala ada gangguan-gangguan yang terkait dengan tugasmu, saudara meliputi korban yang ada harus segera begitu. Kenapa saudara tidak menghubungi ambulan? Itu kita kan dapat laporannya seperti indikasi orang muda. Jadi untuk tindakan kekerasan kita tidak ada. Jadi kita kan sering mendapati tamu dari KTV banyak yang mabuk berat dalam kondisi seperti itu. Jadi kita coba menanyakan ke pihak KTV terlebih dahulu. Jadi untuk tindakan kekerasan itu dari kita tidak ada yang tahu. Tadi kan saksi sudah menyatakan sudah melihat kondisi korban ini masih hidup dan kondisi tidak berdaya dan ada luka-luka. Nah, tentunya ini kan yang tindakan pertama yang harus dilakukan untuk penyelamatan jiwa. Saksi tadi beranggapan bahwa korban ini seperti seperti keadaan mabuk berat pada umumnya yang terjadi di KTV seperti itu ya. Betul. Tidak ada, mereka tidak mendapatkan indikasi ada kekerasan.
sehingga penanganannya hanya ditangani sendiri dan tidak perlu sampai ke penyidik atau ke kepolisian seperti itu. Betul. Bisa tidak? Ke kepolisian yang kami maksud untuk menolong sehingga daripada Ya, SOP-nya seperti itu Pak. Yang bukan berarti pinggirkan ini. Apabila kami menyalahi seperti itu, nanti dikira pelecehan. Sebab itu lawan jenis. Ditambah lagi, itu pun setelah yang lain, yang dipersalahkan mereka atas kejadian ini. baik. Terus yang kedua saksi di dalam penyidikan memberikan keterangan di kepolisian juga menyampaikan bahwa mengerti pada saat diminta keterangan terkait dengan kejadian tindak pidana penganiayaan. Apakah saudara mengetahui atau melihat langsung penganiayaan tersebut? Tadi sudah diterangkan Pak, itu memang pertanyaan standar dari kepolisian itu. Ketika ada ditemukan bahwa korban penganiayaan, pasti pertanyaannya seperti itu. Ya, jadi apa yang diterangkan oleh saksi adalah apa yang diterangkan saksi di depan persidangan. Baik, saya mungkin Ya, dan dia tadi sudah menerangkan bahwa dia tidak mengetahui adanya kekerasan. Ya, lanjut. Untuk saksi Fajar, tadi bisa dijelaskan ini saudara saksi memindahkan berarti atas inisiatif saudara sendiri atau dari tersangka? Ya kita kan ada Pak Agus dari pihak supermarket, kita koordinasi. Itu posisi awal kan di tengah jalan. Maksudnya cukup sederhana saja. Apakah inisiatif dari saudara sendiri atau dari terdakwa atau bagaimana? Inisiatif dari kita sama. Lalu kemudian dilanjutkan dengan keterangan saudara ketika tadi terdakwa memasukkan korban ke dalam mobilnya. Itu terdakwa sendiri atau dibantu dengan saudara saksi atau bagaimana? Itu pada saat pengangkatan terdakwa sendiri, jadi tidak ada yang membantu. Apakah itu juga terhubungi dengan adanya SOP itu atau bagaimana maksudnya? Bukan di inisiatif dari terdakwa sendiri. Memang tidak mau dibantu atau bagaimana? Tidak mau. Bisa diangkat sendiri. Cukup? Baik, ya. Ketika saudara mendapatkan kabar bahwa ada tergeletak korban di basement, dan ketika saudara turun, saudara lihat ada mobil Innova dalam keadaan mesin hidup dan terdakwa ada di dalam. Ya, jarak korban dengan mobil ada kurang lebih 3 meter, 3-4 meter. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara ada melihat bekas-bekas ban di sana, ya, yang tidak wajar? Ya, kalau mobil biasanya untuk keluar dari parkir kan tentunya, ya bannya kan biasa aja. Akan tetapi kalau ada ban yang menabrak sesuatu atau apa, tentu ada bekas-bekas. Saudara lihat? Untuk bekas kami tidak ada melihat sama sekali. Tidak ada lihat atau tidak memperhatikan. Kami fokus kepada korban. Oh gitu, dan tidak memperhatikan ya. Rasa? Sama ya? Sama ya. Sudah cukup? Ya, silakan. Ke saksi imam, ya. Saudara saksi diperiksa berapa kali kemudian? 2 kali. Baik. Di keterangan yang saksi yang kedua, dalam menerangkan ada indikasi terdakwa akan melarikan diri saat itu. Benar ya? Iya, soalnya bilangnya rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Terus? Ya, sama Pak Agus nggak bisa gitu mas. Itu tunggu dulu. Akhirnya saya ambil inisiatif sampai saya di depan mobil. Sebentar, mau melarikan diri atau dia mau pergi? Kalau di tempatnya pergi waktu itu. Kalau melarikan diri kan tidak ada langsung sama saudara tahu rumah saya jauh. Nah, bilangnya gitu ya. Ya, kalau melarikan diri mengerang ya seperti itu. Siap. Hati-hati mas dengan kalimatnya, dengan pernyataan statement ya. Siap. Di ingin pergi ya karena alasan rumahnya jauh. Ya. Akhirnya saudara menghalangi mobilnya di depan. Tapi tempatnya saya ambil posisi Di depan mobil supaya tidak jalan sih. Ya. Baik. Pada saat korban ini diangkat oleh terdakwa tadi, sempat nggak ada komunikasi antara saudara dengan terdakwa ataupun terdakwa dengan korban saat itu? Kalau yang untuk komunikasi dari pihak Pak Agus, yang lainnya kalau saya sendiri saya di depan mobil.
Ya, ada yang saudara dengar. Ada yang saudara dengar kalau terdakwa ini ngomel-ngomel lah. Kayak gremeng gitu lah. Gremeng. Ya. Jadi di BAP saudara menerangkan seperti itu. Jadi pada saat korban ini diangkat oleh terdakwa ke dalam bagasi mobil sempat ngomel-ngomel dan kesal. Seperti itu ya, Pak? Kayak gremeng gitu lah. Gremeng kesal ya. Ketika terdakwa mau pergi, ya, saudara berdiri di depan mobil terdakwa mengarah. Kenapa? Inisiatifnya takutnya kalau meninggalkan lokasi. Kenapa banyak? Karena sudah ada awal. Ya, dari sana kan sudah timbul aneh. Kok ini nggak ada? Makanya saudara halangi supaya tidak pergi gitu ya. Cukup. Biasa ada yang masuk aja ya. Imam. Yang menghalangi itu siapa? Imam. Ya, saya. Silakan. Imam menunjukkan ini videonya ya, video di segmen. Itu saya. Ini yang di mana ada kaki ini? Saya. Nah, di play. Makanya kenapa ada posisinya? Jadi di belakang. Di belakang. Waktu ini sempat nggak sih terdakwa ini komunikasi sama korbannya bilang apa ini? Tidak. Jadi cuma ngangkat, buka bagasi, angkat, dimasukkan. Itu aja. Nggak ada lagi. Terus apa? Nggak ditanyakan mau dibawa kemana? Tidak. Karena itu pasti. Kau juga ada pertanyaan kalau belum kau saya tanya lagi lah. Yang beda ya. Nah, beda, silakan. Tadi kan saudara Imam memberikan keterangan bahwa memberikan keterangan bahwa saudara berkoordinasi dengan security dari KTP. Nah, ini dan saudara Steven ya, itu mengkonfirmasi kalau memang itu adalah tamunya. Tidak ada, apakah ada informasi kalau memang masih ada rombongan di atas atau sudah bagaimana? Tidak ada informasi sama sekali soal itu, yang difokuskan dua orang ini aja. Memang Jadi tidak ada hubungan dengan yang lain-lain, tinggal dua orang ini aja, saudara Steven turun gitu ya? Cukup? Mau tanya lagi, pertanyaan. Cukup ya? Baik, terdakwa berdiri. Berdiri kok. Bagaimana terhadap keterangan saksi itu benar? Benar semua? Benar sebagian? Ada beberapa saya tidak tahu karena saya tidak mengapa-apa. Oh, yang saudara tidak tahu. Apa yang saudara tidak tahu? Tentang rekaman video dan tidak apa-apa. Tapi yang rekam itu kan sekalian ya, melalui ini ya. Nah, video HP ya? Yang mana? Ini rekaman video. Ini CCTV. Oh, dari CCTV. Ada CCTV di sini ya? Nggak ada CCTV di basement. Ada ini yang di belakang kami ya. Betul. Saya tanya tentang rekaman video dan pertanyaan tentang mengenal atau tidak saya tidak tahu. mengenal gimana? Tadi katanya ada pertanyaan apakah mengenal apakah temannya, itu saya tidak tahu karena bilang mengenal mau berarti. Oh iya, tadi mereka ada tanya, saudara bilang awalnya tidak tahu, tapi kemudian saudara kenal, menyatakan bahwa saudara kenal. Nah, itu saya tidak tahu. Oh, tidak ingat tentang mabuk ya? Jangan mabuk mas. Ya silakan dulu. Namanya kalau orang mabuk payah ini. Silakan dulu ya. Ya tetap keterangannya ya. Tetap keteranganmu. Jad. Itu ya. Baik, silakan. Sudah. Sudah. Ya. Kamu ke tengah. Gregorius. Ada berapa orang saksi lagi? Masih banyak ya. Masih banyak waktu ya. Kalau masih hukum ya. Kamu ngecek aja hadirnya. Berapa orang saksi lagi? Ini saya kira di sini ada 50 berapa ini? Sekitar 10 sama ahli 3 ya. Sekitar 10 sama ahli 3. Ini harinya kapan sidang lagi? Hari Kamis. Ya, hari Kamis mau hadirkan berapa? 5 pagi. Pagi bisa. Jam 9 paling lambat. Bisa. Ya, jam 9 paling lambat ya. Ini juga jam 9 dari sini lagi. Oke ya. Baik.
Untuk mendengarkan saksi yang masih mau dihadirkan oleh penuntut umum, persidangan kita tunda hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 jam 9 pagi. Terdakwa tetap dalam tahanan, sidang tutup. Tanur.